Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kenalin, aku Umi. Di video kali ini kembali dengan konten Uni Life School. Mungkin beberapa orang sudah tahu ya tentang konten Uni Life School, tapi kali ini kontennya beda karena biasanya itu aku nulis di buku gitu, terus aku foto gitu kan untuk konten Uni Life School. Tapi kali ini aku mau bikin konten video terkait Uni Life School. Nah, kali ini aku mau ngebahas terkait tips produktif ala aku. Dari beberapa bulan yang lalu itu sampai sekarang banyak teman-teman yang nanyain gimana sih produktif gitu-gitu. Sebenarnya teman-teman, aku belum ngerasa sih kalau aku produktif banget gitu, tapi ya aku selalu berusaha gimana caranya agar waktu yang aku punya itu aku manfaatin dengan sebaik-baiknya. Nah, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Tips pertama, aku selalu bikin jurnal atau aku ngebangun sistem dari goals yang aku mau gitu. Jadi ada dua teman-teman, ada namanya goals, ada namanya sistem. Jadi ini juga ada dibahas di buku Atomic Habit. Nah, di buku ini tuh juga aku terapkan di keseharian aku. Misalnya nih aku punya goals gitu ya, aku punya impian. Misalnya impianku yaitu dengan goalsnya 1 bulan itu aku harus ngebaca 1 buku misalnya. Nah, sistemnya gimana? Sistemnya aku bikin to-do list per hari, kayak apa yang harus aku kerjain. Misal dengan habis sholat subuh tuh aku habis tadarus nanti baca 2 lembar buku misalnya kan. Dengan kita ngebangun sistem itu, nanti insya Allah akan menjadi kebiasaan dan hari-hari kita bisa menjadi lebih produktif. Terus misalnya nih, misalkan ada mau selain baca buku, misalkan dengan olahraga atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan kesibukan masing-masing dan sesuai dengan prioritas masing-masing, itu juga bisa. Jadi kita harus intinya bikin jurnal atau bikin to-do list per hari kayak gitu. Nah, selain bikin to-do list, intinya kita juga harus nulis goals kita, terserah mau goals per 1 bulan, per 3 bulan, per tahun tuh boleh. Nanti kita setelah kita bikin goals, kita bikin to-do listnya. Jadi kalau aku ini buku yang saya aku pakai, bukunya kecil, jadi bisa aku bawa kemana aja. Nah, di sini aku biasanya nulis. Misal, ini aku udah agak lama sih di buku ini dari bulan Maret. Nih, ini masih acak-acakan banget sih yang awal-awal itu. Jadi aku kayak nulis per hari, misalnya Selasa, Rabu, Kamis gitu, aku mau ngapain gitu. Karena juga aku tipikal orang yang pelupa ya teman-teman. Jadi aku harus nulis kayak gini supaya aku inget gitu. Nah, ini ada info menarik. Jadi aku pernah baca hasil penelitian kalau misalkan kita itu udah bikin jurnal kayak gini, terus kita ada nih centang gitu, misalkan kayak aku nih tentang editing ya. Jadi saat aku ada deadline gitu, tugas bikin poster TM pas PDD RMO gitu. Nanti kalau misalkan udah aku centang nih, udah selesai aku centang, tuh menambah ini loh pemikiran kita sama menambah semangat tubuh kita supaya lebih produktif gitu. Jadi sangat membantu sih kalau dari jurnal, dari yang aku tulis setiap harinya. Terus juga biar gak lupa kan apa yang harus kita kerjain. Dan juga biasanya kalau kita punya kesibukan atau prioritas kita yang saling bertabrakan terus jadi satu, tugasnya banyak gitu kan, bisa jadi stres ya langsung ya. Nah, dengan cara tulis ini aku bisa memetakan satu persatu apa yang harus aku lakukan. Yang kedua, memang sih kadang kita kayak tiba-tiba males, tiba-tiba mager gitu kan. Nah, kalau aku pribadi memang aku juga pernah ngerasain itu. Dan cara aku supaya demotivate aku sendiri dengan nonton YouTube gitu. Nah, YouTube-nya ini aku suka nonton YouTube dan TikTok juga. Jadi YouTube-nya itu aku seringnya lihat kayak misal morning routine gitu, terus rutinitas di pagi harinya orang-orang, self development kayak. Jadi ya karena aku dengan nonton itu yang motivasi aku untuk melakukan hal yang produktif juga gitu. Dan juga aku di FYP TikTok itu karena aku lebih senang nonton yang tentang self development, tentang review buku gitu-gitu ya, jadi ya yang muncul di FYP ku tentang itu. Dan dengan aku nonton TikTok itu
itu sih menambah semangat aku sih supaya lebih baik lagi dan lebih produktif tiap harinya. Yang ketiga, apa aja sih yang aku lakukan dalam kegiatan produktivitas aku, yaitu dengan perlombaan gitu. Selain aku kuliah dan juga kesibukan asrama dan lain-lain, aku juga mengusahakan menyibukkan diriku dengan lomba, karena dengan lomba itu ya kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari kekalahan-kekalahan yang sebelumnya. Memang aku kalau lomba yang gak selalu menang ya, karena pasti kan lomba ada menang ada kalah gitu. Dari kekalahan yang sebelumnya itu kita belajar, kita apa sih yang kurang, apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Dan teman-teman kalau misalnya mau ikut lomba juga mungkin bisa disesuaikan dengan passion masing-masing gitu. Misalkan nih ada yang suka podcast, ya udah berarti ikut lomba podcast. Ada yang suka bikin video, ikut video kreatif kayak gitu-gitu. Jadi sesuaikan sama passion dan kesukaan kita. Nah, mungkin itu 3 tips dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan yang jelas kita harus bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Dan ingat, muda cuma sekali. Dan ini waktunya kita untuk mengembangkan diri, grow up, perbaiki diri lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari aku, mohon maaf jika ada salah kata. Next kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.